Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Gue super excited banget di video kali ini karena gue pengen sharing ke kalian soal keyboard yang menurut gue ini adalah keyboard pre-build terbaik yang pernah gue coba, yaitu ini dia Rexus M84X Ultimate. Seri M84 terakhir itu keluar di tahun lalu kalau nggak salah, dan ini barunya bener-bener fresh banget. Dia punya layout juga ini pakai 75% exploded gitu. Di zaman sekarang tuh biasanya 75 exploded pakai knob, dan ini nggak ada knob sama sekali. Which is nice menurut gue, jadi kayak beda aja dari yang lain. Dan gak cuma itu, di dalam-dalamnya juga ini super menurut gue mind blowing. Banyak kejutan aja sih ya gitu. Jadi akan kita bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia Daxa M84X Ultimate. Dari unboxing di sini udah ada beda dengan keyboard Daxa lainnya. Kita dapat plastik mica untuk cover keyboardnya dari debu gitu kalau kita lagi nggak pakai, dan dapat microfiber juga untuk bersihin dia punya case, karena material case-nya ini dari polikarbonat yang transparan. Jatuh lagi nih gue. Yang transparan gitu, jadi ya kita harus bersihin, dan ini siap-siap aja banyak fingerprint. Dan kalau kita nggak bersihin pakai microfibernya, ini bisa lecet. Di dalam dusnya kita dapat kabel Type-C paracord yang warnanya senada dengan keyboardnya, dan dapat keycap spooler dan switch spooler juga. Keyboard ini udah support 3 connectivity, bisa wired, wireless, dan Bluetooth, dan ini juga support untuk macOS dan Windows. Nah, awalnya gue sempat bingung pas pengen pakai dia punya connectivity dongle 2,4 GHz karena dongle itu gue nggak bisa nemuin di kardusnya, dan ternyata ada di bawah rubber fitnya gitu. Dan ini menurut gue nice banget ya, diumpetin jadi clean, gak kayak kemarin di M64 itu dia nggak ada tempat dongle, dan menurut gue itu wajib banget ada sih, karena sekarang gue juga susah nyari dongle si M64 punya gue. Jujur nggak tahu kemana. Keyboardnya sih ada, cuman gue nggak tahu dongle-nya kemana ya. Di bagian bawah ini juga ada incline bottom yang ada 2 level gitu untuk kita atur kemiringan keyboardnya, dan ini bikin kita makin enak untuk ngetiknya sih. Secara desain ini fresh banget ya, gue belum pernah punya keyboard kayak gini yang case-nya transparan dan warnanya bukan hitam atau putih, karena mostly keyboard pre-build itu ya warnanya kalau nggak hitam atau putih ya. Untuk layout keyboard ini di 75% 82 keys, beda sama M84 sebelumnya yang beneran ada 84 keys-nya. Karena ini kan model yang exploded, kalau yang M84 sebelumnya itu dia compact, jadi ada space ya di F-row-nya. Jadi ini dikorbanin adalah print screen dan pause. Yes. Dari yang M64X Ultimate kemarin, kayaknya sih Rexus tuh mulai serius ya pengen bikin keyboard yang kelas atasnya. Mereka pakai keycaps cherry profile, yes. Dan di sini juga udah pakai cherry profile, cuman dia punya kualitas keycaps itu menurut gue lebih bagus jauh ya dibanding si M64. Gue suka di sini karena pertama layout dia punya desain si keycapsnya, khususnya untuk di Alpha ini udah kecil dan ditaruh di ujung kiri, beda sama si M64 yang printingnya gede-gede gitu ya, dan semuanya di center. Gue kurang suka. Dan ini juga udah PBT double shot, sementara yang M64 ini masih die-sub, jadi di print doang gitu untuk setiap legendnya. Jadi harusnya sih ini akan lebih kuat untuk dia punya legend, nggak cepet hilang. Dan gue perhatiin di setiap legendnya, di unit yang gue dapet sih ini rapih banget keycapsnya. Jadi ya menurut gue ya approve lah untuk dia punya keycaps, ini bagus untuk gue pribadi. Kita dikasih 2 pilihan warna, ada yang putih abu yang kayak gue ini, walaupun abu-abunya juga ini slightly biru gitu ya. Dan satu lagi itu mint putih, dan gue pribadi sih lebih suka yang ini karena lebih netral dibanding yang mint. Bahan case-nya ini ada polikarbonat, jadi ini solid banget, dan dia model yang di clip bukan pakai screw. Jadi gue udah megang ini 3 minggu, susah banget bukanya sampai di hari Minggu kemarin. Gue syuting ini hari Senin ya, gue bisa ngebuka si keyboard ini finally, dan harus mengorbankan 2 kartu gue. Pertama kartu Kidzania BRI Junior harus kayak gini, dan satu lagi nih kartu asuransi perjalanan, asuransi pengendara ya, asuransi kecelakaan diri pengemudi. Ini kita dapat kalau kita bikin SIM. Ya semoga aja gue nggak kenapa-napa ya di jalan. Dan ya ini sih udah bisa kebuka. Dan dari tadi tuh ini nggak gue tutup sebenarnya karena takut nggak bisa gue buka lagi. Jadi ya udah kebuka, dan kita bisa lihat dalamnya si Daxa M84X Ultimate ini. Dia pakai plat polikarbonat yang tentu fungsinya untuk dapetin typing feel yang lebih flex dan lebih empuk. Menurut gue pengaplikasian plat polikarbonat di M84X Ultimate ini lebih tepat dibanding di M64X Ultimate atau di M61 ya.
karena di sini dia udah pakai gasket mount, sementara di M64 itu masih tri-mount. Kombinasi plat ini dan gasket mount emang jadi bikin kita dapat feel type yang flex gitu, tapi apakah ini feeling typing gasket mount yang sangat baik? Kita akan coba lihat dulu dalamnya. Untuk mounting point gasketnya di sini dia pakai silikon, ada 4 di bawah dan 4 di atas. Di bawah plat kita dapat silikon pad dan ada silikon sheet juga. Dan di bagian paling bawah kita juga dapat silikon pad yang gue pribadi suka banget sama kualitinya. Dan kita bisa lihat juga di bagian bawahnya ada aksen tulisan Daksa dan tulisan M84X silikon pad gasket mount. Jadi total ada 3 dampener untuk akustik di keyboard ini yang bikin keyboard itu sama sekali nggak ada hollow karena padet banget. Dan mungkin ini juga jadi beberapa orang nggak suka sama keyboard ini karena ya suaranya ini nggak keluar sama sekali, muted banget dan silent. Untuk kalian yang mungkin cari suara Toki atau Klaki di sebuah keyboard mechanical, ya di sini sih nggak ada suara tersebut. Jadi ya mungkin ada juga orang preferensi beli keyboard mechanical yang pengen suaranya kayak gini tuh, ya pastinya ada juga. Jadi ini tergantung dari selera kalian aja. Dan tentu karena full dampenernya ini bikin ngurangin rasa typing feel dari si gasket mount-nya itu sendiri, jadi nggak terlalu flex banget. Selain dari silicone pad, gue rasa juga ada hal yang pengaruhin untuk dapetin feeling type yang flex di keyboard ini, yaitu PCB dan plat yang dibaut. Dan anehnya gue juga nemuin satu baut yang letaknya di bawah si baterai. Ya awalnya sih gue nggak tahu kalau ada baut di bawah sini, tapi pas gue pengen lepas PCB-nya kok kayak ada yang nyangkut, dan ternyata ada si baut itu. Dan di sini juga kita nggak bisa lepasin PCB sama baterainya karena di soketnya itu dilem sama si Rexus. Gue nggak tahu ya kenapa. Mungkin alasan yang paling make sense adalah untuk kebutuhan warranty kali ya, untuk garansinya dia. Kalau misalnya copot ya takutnya jadi hangus mungkin. Terus untuk PCB di sini dia udah pakai universal hot swappable socket 5 pin dan ini south facing, jadi tentu udah support sama keycaps cherry profile-nya dia biar terhindar dari interference. Di bawah PCB ini juga gue nemuin ada kayak kawat atau kabel gitu ya, yang soketnya itu mirip sama wifi card di laptop. Jadi gue sini mengasumsikan ini kayak antena mungkin ya untuk penguat sinyal dia punya wireless atau bluetoothnya gitu. Dan satu hal lagi yang menurut gue sayang banget, karena ini keyboard kan udah gasket mount tapi dia portnya itu belum pakai daughter board. Jadi pemakaian daughter board di keyboard gasket mount itu biar port yang kalau misalnya kita colokin kabel wirednya, port Type-C itu nggak ikut ngeflex juga. Tapi di sini sih dia kasih cut flex, jadi ya harusnya ini lumayan ngebantu. Untuk switch di keyboard ini pakai Gateron Pro V2 dan gue pilih yang yellow, satu lagi tuh ada yang red. Dan gue sih ngerasa ini adalah switch yang udah enak out of the box, gue nggak nemuin ada scratchy. Di sini gue nggak loop sama sekali, jadi dia udah pre-loop. Dan springnya juga gue ngerasa enak, nggak terlalu yang enteng gimana gitu ya. Untuk yang yellow ini emang dia lebih berat dari yang red. Dan gue tuh sekarang juga lagi pakai ini ya, JW Ultimate Black ya, di gue punya Noir Z1 gue. Dan ini lebih berat sedikit springnya dan enak sih. Untuk stabilizer di keyboard ini flat mount dan ini udah preloop, dan di unit yang gue dapet sih ini gak rattle, cuman masih ada ticking sedikit di backspace dan enter. Dan ya ini sih enak banget dan tinggal dituning sedikit lagi aja pasti ini udah perfect. Jadi ini bener-bener keyboard yang udah enak out of the box sih menurut gua. Dengan keyboard full spec kayak gini, tree connectivity, udah full dampener juga, solid banget, dia punya build quality bagus dan udah enak out of the box. Tentunya harganya tidak murah ya. Harganya dia ada 1.879.000 pas launching tanggal 1 November ini, dan ada bonus juga kalau nggak salah untuk 50 pembeli pertama. Tapi gue udah ngira harga si keyboard M84X Ultimate ini karena yang M64 aja udah nyentuh harga di 1 jutaan ya. Jadi gue sih kemarin asumsi si M84 ini harganya ada di 1,5 sampai 2 jutaan, dan ternyata ya mepet di 2 juta. Ya jadi gue sih bisa bilang ini adalah keyboard pre-build terbaik yang pernah gue pakai tanpa harus diapa-apain lagi, effortless banget. Dibuka bisa langsung pakai dan langsung enak. Mungkin considernya adalah suaranya yang muted ya, untuk beberapa orang yang mungkin preferensinya suka keyboard yang talky ya pastinya akan preferensinya ini dipikirkan lagi lah ya untuk di si M84. Oh ya, BTW gue tuh udah pakai keyboard ini kan
3 minggu, cuman jadi daily driver itu 1,5 minggu terakhir, dan kemarin itu sempat lowbat, literally habis baterainya, dan gue sih nggak ngecek juga ya waktu awal gue terima ini berapa persen baterainya. Dan gue kemarin tuh pas syuting setup gaming, gue itu nyalain dia terus-terusan pakai RGB-nya gitu ya, dan baterainya habis. Dan cara ngecek baterainya itu bisa lewat software dia juga, dia ada software sama kayak software Daksa lainnya. So segitu aja untuk video kali ini, thank you banget untuk kalian udah nonton sampai habis. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.